apa kimianya tuh. Karena dia bukan lagi antitesis. Jadi saya mau terangkan ini dari sudut pandang political ethics. Saya nggak ada urusan dengan kalian itu. Nah, kita mau lihat sebetulnya itu. Saya bicara dengan BEM UI kemarin tuh. Bicara dengan BEM Muhammadiyah tuh. Semua bertanya, ini apa mainan ini sebetulnya? Yang sudah fix dengan ide perubahan. Bagi mereka, ternyata perubahan itu mundur lagi. Pak Prabowo bilang, koalisi Indonesia maju. Salah. Koalisi Indonesia mundur. Karena Caimin mundur dari koalisi itu. Kan logiknya begitu kan. Jadi dari awal saya perhatikan bahwa nggak ada keteguhan bagi kita untuk mengatakan bahwa kenapa ini terjadi? Karena kalian partai politik menggali sendiri lubang kubur kalian yang namanya 20% itu. Itu dasarnya. Yang dari awal 2 kali saya pergi ke Mahkamah Konstitusi, ada satu partai politik yang mendukung itu, Demokrat dukung saya, PKS dukung. Tapi yang lain bilang nggak perlu itu. Nah, sekarang kalian masuk di dalam kedunguan sendiri. Kalau nggak ada 20%, nggak ada cawe-cawe beginian tuh. Itu dasarnya. Saya mau balikkan politik pada ethical imperatif itu. Karena saya nggak peduli, saya berteman dengan semua ketua partai. Anies 2 minggu lalu masih tadi pagi Anies masih telepon saya. Tapi bukan itu poin saya tuh. Apa apologi Anda di situ tuh? Itu intinya di situ sebetulnya tuh. Coba misalnya tuh PDIP. Tadi PDIP bilang ya tunggu aja. Kalau saya tuntut tunggu apa itu? Cawapresnya itu akan merepresentasikan wilayah secara kuantitatif atau ide. PDIP mungkin nggak begitu penting, dia udah dapat 19% itu. Tetapi kalau kita lihat bahwa ada perubahan, bahwa Anies bisa rampok suara dari Jawa Timur, PDIP cemas-cemas juga. Siapa yang akan ganti pos? Kuantitatif artinya. Kalau kuantitatif, mungkin Ridwan Kamil yang lebih pas di situ. Supaya Jawa Barat diambil oleh PDIP itu. Dari mana? Ya dirampok dari Gerindra. Ya, itu wilayah Gerindra. Tapi saya bosan hitungan begitu. Karena ini hitungan yang nggak masuk akal dari awal itu. Jadi nggak jelas fungsi dari wakil presiden itu menambah suara atau menambah kualitas ide perubahan tuh. Begitu Caimin dipasangkan pada Anies, kuantitasnya berubah, kualitasnya menurun. Itu logikanya begitu. Karena tetap orang lihat bahwa Anies akhirnya masuk di dalam pragmatisme itu. Karena kuantitatif itu. Dan itu yang terlihat pada ketergesa-gesaan Surya Paloh untuk mengucapkan poin itu. Supaya nggak hilang momentum. Karena ini berebut kuantitatif kan. Hilang momentum nanti itu. Jangan-jangan Caimin diambil oleh PDIP misalnya. Jadi berebut momentum yang isinya adalah kuantitatif. Bisa nangkap ya poin saya itu. Oke, saya skip itu sebagai satu problem yang ada di dalam